Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 12 Desember 2023 dengan Sari Berita. Bandara Komodo naik status menjadi bandara internasional. Pemerintah desa diharapkan alokasikan anggaran untuk penanganan penyakit menular di Lembata. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Bandara Komodo masuk salah satu daftar bandara internasional di Indonesia dan saat ini sudah ada beberapa negara yang ajukan penerbangan langsung yakni Australia, Malaysia, dan Singapura. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan. Menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP, Labuan Bajo menjadi prioritas pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk mengembangkan destinasi wisata dan potensi wisata lainnya yang ada di Labuan Bajo. Dan bandar udara atau bandara menjadi salah satu perhatian penting sebagai pintu keluar masuknya para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pada saat ini Bandara Komodo sudah masuk daftar bandara internasional Indonesia dan saat ini sudah ada beberapa negara yang ajukan penerbangan langsung ke Labuan Bajo. Sudah bandara internasional, jadi sebetulnya kemarin sudah ditambahkan ke list yang menjadi bandara internasional saat ASEAN Summit bulan Mei yang lalu. Bandara Komodo Internasional ini disiapkan untuk menerima penerbangan langsung. Sudah ada permintaan yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, Menhub, dan kemudian beberapa penerbangan yang sudah menyampaikan keinginan itu dari Australia, Malaysia, dan Singapura. Terkait dengan keluhan beberapa wisatawan dan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat di Labuan Bajo, Menparekraf mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak maskapai dengan solusi akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi agar dapat menekan mahalnya harga tiket tersebut. Memang yang menjadi keluhan dari masyarakat Parekraf ini adalah harga tiket yang masih mahal. Oleh karena itu kita akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi seiring dengan kesiapan daripada ekosistem Parekraf di sini. Dan maskapai sudah menyampaikan salah satu yang menjadi masukan adalah dari ketersediaan kursi ini berkaitan dengan naik turunnya pola permintaan. Oleh karena itu kita nanti menyasar on demand, yaitu seperti hari ini ada beberapa penerbangan yang charter. Ini sesuai dengan kegiatan, kita akan banyakkan meeting insentif convention exhibition dan target juga peningkatan dari para wisatawan yang tinggalnya lebih lama dan belanjanya lebih besar. Diharapkan dengan adanya peningkatan status Bandara Komodo menjadi internasional dan diiringi dengan adanya pengajuan penerbangan dari beberapa negara tadi, dapat menambah jumlah kunjungan wisatawan sehingga target 1 juta yang dilayani oleh Bandara Internasional Komodo ini direncanakan bisa tercapai di 2024 mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pemerintah desa di Kabupaten Lembata diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk penanganan penyakit menular seperti AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Lady Badin selengkapnya melaporkan. Pemerintah desa di Kabupaten Lembata diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk penanganan penyakit menular seperti AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Hal tersebut diungkapkan Harik Sidik, anggota Badan Eksekutif Asosiasi Dinas Kesehatan Pusat pada pertemuan kemitraan lintas sektor untuk AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Lewoleba pada akhir November lalu. Harik Sidik mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam menangani penyebaran HIV, TBC, dan malaria di Kabupaten Lembata. Pihaknya berharap agar pemerintah desa dapat mengalokasikan
mengalokasikan anggaran untuk penanganan penyakit ini. Dan menurut Halik Sidik, dengan peningkatan dana desa dari tahun ke tahun menjadi salah satu harapan untuk menghadapi isu-isu kesehatan. Desa ini adalah unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi bisa bertindak konkret. Apalagi yang kedua, ya, dana desa itu dari tahun ke tahun bertambah. Jadi kalau tahun ini 2023 sekitar 70 triliun, tahun depan itu bisa sudah 80 triliun dan lebih besar dana transfer dana desa, sehingga kita berharap memang dana desa salah satu cara untuk menghadapi atau membereskan isu-isu kesehatan. Jadi saya rasa itu kenapa kita memilih desa, ya. Sementara itu, Sahali, pelaksana harian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapelit Bangda Kabupaten Lembata menegaskan bahwa perencanaan anggaran untuk pengentasan ketiga jenis penyakit ini dapat dilakukan melalui mekanisme musrenbang tingkat desa. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa semua masukan dari pertemuan ini akan menjadi bagian dari perencanaan integrasi dalam program prioritas pemerintah daerah Lembata. Tentu hasil dari diskusi kita diharapkan akan menjadi bagian dari masukan untuk perencanaan yang terintegrasi dalam program ataupun kegiatan prioritas, di mana khusus untuk ATM dan penyakit menular lainnya mendapatkan porsi anggaran yang layak, sehingga kita dapat melaksanakan sasaran yang kita tuju tentu dengan baik pula. Kegiatan pertemuan kemitraan lintas sektor untuk AIDS, TBC, dan malaria ini didukung oleh Kemitraan Global Fund dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Perwakilan lintas sektor mulai dari unsur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, hingga LSM turut hadir dalam pertemuan tersebut dan diharapkan dapat memberi dampak positif untuk mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks di tingkat lokal. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya bagi korban pelaku kekerasan, salah satunya melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan selama 16 hari, yakni dari tanggal 25 November 2023 hingga 10 Desember 2023 pada 21 provinsi di Indonesia. Peringatan ini untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Laporan Veranda Garus. Peringatan tersebut dilakukan guna mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal itu disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Teresia Sri Endras Iswarini kepada RRI Sabtu 9 Desember 2023 kemarin dalam dialog interaktif. Dia mengatakan rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dilakukan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 kemarin. Selanjutnya, kampanye tersebut juga turut andil dalam mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sesuai dengan tagline kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tahun ini menyusung tema Gerak Bersama, Kenali Hukumnya, Lindungi Korbannya. Undang-undang TPKS ini menurut kami adalah undang-undang yang progresif, ya. Artinya dia membawa sebuah mandat perubahan karena dia melampaui KUHP kita, KUH hukum acara pidana kita, yang kalau dalam KUHP kita itu mengatur 5-7 pembuktian. Kalau di TPKS kita bisa menggunakan 2 alat bukti, ya. Pertama adalah kesaksian dari korban sendiri, karena kan dalam kekerasan seksual tuh sulit sekali loh mencari saksi, ya. Sementara itu, Kanit PPA Polres ND Kartini S memaparkan data terbaru kasus kekerasan maupun seksual terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2023 di Kabupaten ND sebanyak 76 kasus, dan semua kasus tersebut diproses secara hukum. Dari jumlah itu, kasus paling banyak yakni kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Dia menyebutkan dalam penanganan kasus kekerasan, Polres ND telah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada bulan April 2023, yakni pada kasus pemerkosaan oleh ayah kandung korban selama 8 tahun, di mana pelaku tersebut dikenai Undang-Undang TPKS Pasal 6 huruf B. Ancaman hukumannya ini kan sama dengan pasal 285, sama-sama 12 tahun untuk pemerkosaan. Kalau 285 kan, jadi ternyata di pasal 2B
kalau tidak salah itu ada juga yang dilakukan oleh di lingkup keluarga. Nah, dalam hal ini kan pelaku adalah ayah kandungnya. Jadi kita tambah pasal itu kami masih berlakukan untuk yang umurnya dewasa. Kalau anak kami tetap pakai pasal anak. Pada kesempatan itu, Komisioner Komnas Perempuan mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah lembaga layanan perlindungan bagi korban kekerasan, juga mendorong agar Kapolri memberikan anggaran yang cukup bagi penanganan kekerasan terhadap perempuan, termaksud penguatan kapasitas bagi para polisi yang konsen terhadap isu perempuan dan anak. RRI Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Objek pariwisata di pantai Kota Raja Ende dinilai cukup membantu dan perlu ditata kembali untuk menarik pengunjung baik yang ada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya maupun pengunjung dari luar wilayah Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Wula. Hal ini disampaikan Siprianus Reda, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika mengunjungi lokasi wisata Pantai Kota Raja Ende pada Sabtu 9 Desember 2023. Sipri mengatakan pariwisata Pantai Kota Raja Ende sebenarnya cukup membantu untuk menarik minat pengunjung di Kabupaten Ende, tetapi ada catatan yang pertama perlu ditata lagi seperti warung-warung oleh pelaku kuliner dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung ketika ada yang pesan bisa dipercepat pelayanannya. Kedua, perlu diperluas lagi lokasi objek pariwisata Pantai Kota Raja Ende sesuai rencana awal sampai di Terminal Ndao. Namun kenyataan sampai hari ini belum dibangun. Pemerintah Kabupaten Ende sebenarnya mau mengembangkan pariwisata bahari jangan hanya pada satu lokasi, tetapi pemerintah perlu mengembangkan pariwisata yang sama di wilayah timur Kota Ende sehingga ada daya tarik pengunjung dari wilayah timur. Dijelaskan pariwisata bahari sangat membantu usaha kuliner masyarakat di sekitar, maka perlu perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan objek-objek wisata bahari di wilayah Kabupaten Ende. Kita melihat pariwisata ini sebenarnya cukup membantu untuk pengunjung lah di Kabupaten Ende kan. Tetapi yang perlu ditata lagi adalah di warung-warungnya ya, di warung-warungnya supaya ada pemesan makanan lebih cepat lah. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diperluaskan lagi untuk pariwisata di Kabupaten Ende ini, yaitu yang sesuai dengan rencana itu sampai di Terminal Ndao. Kenapa sampai hari ini hanya sebatas di sini saja yang dibangun? Sipri mengatakan menjadi satu kelemahan pemerintah Kabupaten Ende dalam mengelola objek wisata bahari di Pantai Kota Raja. Kenapa di tempat masuk harus ada orang duduk di depan kemudian baru meminta uang karcis masuk kepada pengunjung? Sebenarnya pemerintah menyediakan tempat khusus yakni pos penjualan karcis sebelum pengunjung masuk. Sipri menjelaskan ketika objek pariwisata dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pendapatan asli daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga diperoleh dari sumber lahan parkir pada tempat-tempat pariwisata. Ketika tempat pariwisata dibangun dan ditata bagus, pemerintah juga perlu menyiapkan lahan parkir. Sebenarnya PAD daerah itu bisa dikembangkan lagi adalah lahan parkir. Itu yang perlu dikembangkan lagi. Itu juga masuk PAD daerah. Kalau pariwisatanya sudah banyak, sudah bagus, pasti ada kendaraan banyak. Itu harus perlu ditata lagi tempat parkiran. Sehingga contoh waktu malam akses mana yang ditutup sehingga itu jadi lahan parkir untuk PAD-nya daerah. Sipri Reda mengakui animo masyarakat pengunjung di Pantai Kota Raja sangat luar biasa. Kemudian fasilitas pariwisata yang dikembangkan pemerintah juga sudah cukup bagus, tetapi yang perlu ditata seperti pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian pemerintah juga perlu menyiapkan lahan parkir untuk pengunjung yang datang di lokasi wisata Pantai Kota Raja. Sipri mengatakan sebagai wakil rakyat dirinya sangat salut dengan pemerintah Kabupaten Ende, Bupati Ende Jafar Ahmad yang selalu konsen memikirkan pariwisata di Kabupaten Ende, sehingga siapapun PJS Bupati ke depannya harus perlu mengembangkan kembali pariwisata di Kota Ende walaupun waktu jabatannya hanya setahun. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Sementara itu, para pelaku UMKM di Kabupaten Ngadang berharap adanya dukungan dari pemerintah berupa bantuan dana bagi pengembangan usaha dan pemasaran hasil produksi. Selengkapnya, Perisoo melaporkan.
Kabupaten Ngada memiliki potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk industri rumah tangga, diantaranya adalah pangan lokal untuk usaha kuliner maupun potensi alam yang bisa diolah menjadi kerajinan tangan yang banyak diminati oleh konsumen baik lokal maupun mancanegara. Saat ini para pelaku UKM di Kabupaten Ngada mulai tumbuh dengan berbagai usaha yang digeluti, baik berupa usaha rumahan dengan skala kecil maupun usaha dengan skala yang lebih besar. Hasil industri rumahan para pelaku UKM ini mulai diminati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunikan hasil pengolahan industri rumah tangga berbentuk anyaman dan ukiran serta souvenir berbasis kearifan lokal misalnya memiliki nilai historis dan seni yang unik sehingga diminati oleh wisatawan dengan harga jual yang tinggi. Hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang bergelut dalam dunia usaha kecil dan menengah. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Ngada berharap adanya bantuan dana usaha dari pemerintah agar dapat mengembangkan usaha mereka. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada Paskalis Wale menjelaskan perhatian pemerintah baik pusat dan provinsi serta daerah sangat dibutuhkan dengan memberikan dana bantuan usaha bagi usahawan kecil agar dapat mengembangkan usaha dengan skala yang lebih besar dan membantu pemasaran hasil produksi keluar daerah. Di UKM Kabupaten Ngada kita bersyukur bahwa ada pelaku UKM secara mandiri memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM ini ada 10.342 UKM. Itu dengan jenisnya bervariasi, ada jasa, kemudian juga ada perhotelan dan semuanya. Ya, itu yang kami lakukan pendataan. Terhadap para pelaku UKM juga kita lakukan kegiatan pembinaan pendampingan melalui bimbingan teknis, ya bimbingan teknis terhadap usaha, jalannya usaha, manajemen, kemudian dengan berbagai hal yang kita lakukan melalui bantuan. Kondisi kebangkitan ekonomi di daerah melalui UKM belum berjalan maksimal karena masih kecilnya dana bantuan pemerintah. Kondisi ini membuat para pelaku UMKM sulit mengembangkan usaha untuk lebih maju dengan meningkatkan produksi pengolahan dan belum tersedianya ruang pemasaran yang luas agar pertumbuhan ekonomi baru bisa terwujud secara baik. RRI ND Feriso melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.